Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gandhi Prastya Wibowo. Saya selaku guru produktif TKR di SMK Syafi'i Akrom Pekalongan. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas atau mempraktekkan bagaimana cara tune up EVI. Nah, tune up EVI ini bertujuan untuk mengembalikan performa kendaraan pada keadaan semula yang tadinya performanya turun. Nah, kita tune up lagi supaya performanya kembali prima. Untuk mengawali tune up ini, mobil yang kita pakai di sini adalah Daihatsu Xenia. Nah, keluaran 2009. Oke, sebelum kita melakukan tune up, kita perlu lindungi mobil dengan menggunakan cover set. Nah, cover set ini untuk melindungi kotoran yang ada, melindungi cat dari kotoran-kotoran atau goresan pada bodi kendaraan. Nah, ini nanti terpasang pada bagian depan dari kendaraan. Sebelum kita memasangnya, kita perlu membuka kap mobil. Buka kap mobil ada pada dalam mobil di bawah dashboard. Kita tarik. Nah, kalau sudah, pengaitnya kita angkat. Kemudian kita pasang fender setnya. Yang ada potongan atau coakan ini pada bagian samping. Kemudian sisi tengah. Dan yang terakhir pada sisi bagian kanan. Sudah terpasang semua fender setnya. Untuk awal mula melakukan tune up ini, kita pastikan bahwa bahan bakar itu dalam keadaan di bawah di atas atau full kalau bisa. Nah, kemudian setelah bahan bakar kita pastikan ada, kemudian kita pastikan baterai ini dalam kondisi baik. Nah, untuk pemeriksaan baterai ini kita membutuhkan alat yang namanya multi tester. Multi tester ini berguna untuk ngecek tegangan dari baterai tersebut. Untuk alatnya bentuknya seperti ini. Ini multi tester atau multimeter. Namanya juga multimeter. Nah, multimeter ini bisa digunakan untuk pengukuran tiga dari yang pertama adalah tegangan, kemudian ampere, kemudian hambatan. Nah, karena kita mengukurnya tegangan baterai, kita posisikan selektor pada angka 50. Angka 50 ini karena untuk yang tegangan baterai itu 12. Sehingga untuk baterainya, untuk alatnya sendiri harus di atas 12 volt. Nah, kemudian nanti kita tempelkan probe yang merah ini pada bagian positif baterai. Nah, probe yang hitam ini pada bagian negatif baterai. Sebelum menggunakan alat multitester ini, kita pastikan kalau jarum ini berada pada titik 0. Nah, kalibrasi pada titik 0 jarum ini. Jika belum sampai 0, kita kalibrasi. Kalau sudah,
kita bisa gunakan untuk mengukur baterai. Nah, probe merah saya tempelkan ke positif baterai. Probe yang hitam saya posisikan ke negatif baterai. Nah, di sini kita bisa melihat pergerakan jarumnya. Bila kondisi baterai masih bagus, umumnya akan menuju ke angka 12 volt. 10 lebih 2 strip di sini. Nah, 10 lebih 2 strip itu menandakan kalau 12 volt, baterai masih dalam keadaan baik. Masih bisa untuk starter. Nah, di sini menunjukkan 12, berarti ini masih dalam kondisi baik. Kemudian kita lihat bagian elektrolit baterai. Elektrolit baterai adalah bagian air elektrolit yang digunakan untuk mengeluarkan energi listrik dari baterai itu sendiri. Nah, di sini ada tulisan upper dan lower. Upper ini adalah batas atas dari elektrolit baterai. Nah, jika air elektrolit baterai di bawah tanda lower, maka perlu ditambahkan air elektrolit. Nah, perlu diketahui untuk menambahkan air elektrolit baterai ini, kalau baterai yang sudah digunakan menggunakan air sulingan, jangan menggunakan air aki sur, karena air aki sur akan merusak sel-sel. Karena air aki sur digunakan ketika awal kalau kita mau beli baterai. Oke, bisa dilihat di sini. Nah, air elektrolit masih berada pada bagian garis upper, berarti tidak perlu kita tambahkan. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita cek dari salah satu terminalnya. Nah, di sini kita menggunakan alat yang namanya hidrometer. Hidrometer ini digunakan untuk mengecek berat jenis dari air elektrolit. Hidrometer ini ada 3 warna. Ada yang hijau, putih, dan merah. Nah, untuk baterai yang masih baik, elektrolitnya berada pada garis hijau. Di sini tertulis untuk yang baik, yang teorinya pada buku, itu elektrolitnya sekitar 1,260 sampai 1,280. Nah, kita bisa cek sekarang. Masukkan hidrometer pada salah satu terminalnya. Kemudian kita tekan pipetnya. Nah, kita lepas. Nah, biarkan ini naik. Jika warnanya pada hijau berarti elektrolit masih baik. Jika putih sudah harus diganti. Jika merah perlu ditambahkan cas atau perlu dicas ulang. Kalau sudah, kita kembalikan hidrometernya, kita tutup. Nah, kemudian kita cek bagian pada bodi baterai. Apakah terjadi goresan? Nah, goresan itu sendiri mengakibatkan kebocoran atau tidak. Bila ada salah satu elektrolit yang kurang atau bahkan satu selnya ini habis, berarti terjadi kebocoran. Kalau tidak ada, nah, bagian bawahnya kering, tidak ada kebocoran, kita cek pada bagian masing-masing terminal. Untuk terminal positifnya berkerak atau enggak, terminal negatifnya juga kencang atau kendor. Nah, kalau misalkan terjadi kerak pada salah satu terminalnya, bisa kita bersihkan menggunakan amplas. Kalau misalkan terjadi jamur, kita bersihkan memakai air hangat. Kalau hanya kotor, kita bersihkan menggunakan amplas saja, kemudian kita
olesi dengan stempet atau paslin. Oke, ini masih dalam keadaan kencang semua, masih bagus, tidak ada kebocoran. Air elektrolit masih di atas lower. Kemudian tutup baterainya. Nah, kita cek lubangnya mampet atau enggak. Kalau untuk memastikan lubang ventilasi ini rapat atau tidak, bisa langsung kita tembak menggunakan air kompresor supaya memastikan kalau lubang ini tidak mampet. Untuk pemeriksaan baterai pada tune up PV ini hanya sampai di sini. Nah, pemeriksaannya untuk memastikan supaya mobil dapat dilakukan start. Itu yang utama. Setelah bahan bakar, baterai yang difungsikan sebagai energi listrik atau sumber energi. Nah, digunakan untuk ketika start awal, kemudian untuk lampu-lampu semua, supaya tidak terjadi kendala pada jalan ketika pada malam hari terutama. Nah, jadi untuk baterai ini harus dalam keadaan prima, dari tegangan, kemudian air elektrolit, nah dari kotaknya sendiri, dari semua kondisinya, terminalnya juga harus dalam keadaan baik. Oke, kemudian untuk lanjut kembali setelah baterai ini selesai kita cek, menuju ke bagian pelumas. Nah, pelumas ini sendiri adalah bagian yang sangat penting karena mesin tanpa pelumas maka tidak akan bisa bertahan lama atau bahkan tidak mungkin sampai berbulan-bulan. Hanya beberapa hari aja. Setelah pemeriksaan baterai kita lakukan tadi, maka pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan dari kualitas dan kuantitas minyak pelumas. Nah, minyak pelumas sendiri ini berfungsi untuk menjaga gesekan-gesekan yang ada pada mesin lebih kecil, jadi mengurangi gesekan supaya umurnya mesin bisa lebih lama. Nah, di sini kuantitas sangat penting dan kualitasnya. Untuk kuantitas sendiri bisa dilihat dari stick atau tangkai yang ada pada sebelah mesin ini. Nah, bisa kita tarik. Kemudian kita lap terlebih dahulu bagian ujungnya. Nah, bagian ujung di sini terdapat strip tanda garis. Tanda garis ini yang bagian atas dan bagian bawah ini digunakan untuk melihat dari volume minyak pelumas. Jika pada bagian atas ini volume minyak pelumas berarti full atau penuh. Ketika garis minyak pelumasnya pada garis bagian bawah, ini menandakan bahwa minyak pelumas dalam keadaan kurang atau pada bagian sangat minimal. Nah, kemudian kita masukkan lagi sticknya untuk melihat volume kuantitas oli. Kemudian kita tarik kembali. Setelah kita tarik, posisikan tegak lurus. Kemudian kita lihat bagian dari stick olinya. Nah, di sini minyak pelumas berada pada garis atas. Berarti menandakan bahwa minyak pelumas ini masih dalam keadaan penuh. Tidak kekurangan minyak pelumas. Oke. Setelah kita mengetahuinya, kita bisa melihat kuantitasnya. Kualitas, bukan kuantitas, maaf. Untuk kualitasnya kita bisa tempelkan minyak pelumasnya pada jari kita sini. Kemudian kita gesek-gesekkan. Jika kondisinya halus, tidak kasar, dan minyak pelumas ini kental, nah berarti minyak pelumas masih dalam keadaan baik. Begitu juga dengan warnanya. Warnanya sudah keruh atau masih jernih. Nah, itu juga menandakan bahwa minyak pelumas masih dalam kondisi baik atau tidak. Kalau sudah, kita pasang kembali sticknya. Kemudian untuk pengecekan selanjutnya, pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan dari jumlah air
pendingin. Air pendingin ini digunakan untuk mendinginkan engine atau mendinginkan mesin ketika selama perjalanan. Nah, air pendingin ini terdapat pada bagian dalam radiator. Kemudian dan juga ada pada tabung reservoir. Kita lihat dulu pada tabung reservoir. Tabung reservoir. Tabung reservoir ini bisa kita angkat. Nah, pada tabung reservoir ini bagian garis yang atas adalah full, pada bagian bawah low. Nah, kita bisa lihat digoyang-goyang. Nah, di sini terlihat garis atau kondisi airnya, air pendinginnya masih pada garis full, berarti masih banyak, tidak perlu kita menambahkan. Nah, jika air pelumasnya, air pendinginnya di bawah low, maka harus kita tambahkan air pendingin. Oke, pada bagian reservoir sudah, kemudian pada bagian radiator kita buka tutupnya. Oke, kita lihat atau kita pastikan bahwa katup yang ada pada tutup radiator ini dalam kondisi baik. Katup Rayleigh valve dan katup ada dua ini, katup Rayleigh valve dan katup vakum valve. Nah, yang Rayleigh valve digunakan untuk ketika tekanan tinggi, tekanan airnya tinggi, dan vakum valve ketika kondisi mesin dingin. Nah, setelah itu kita cek radiatornya apakah ada kebocoran atau tidak dengan menggunakan alat radiator tester. Nah, di sini ada jarum manometer. Nanti jarum manometernya akan bergerak ketika saya tekan sebesar 1,2 kg per cm persegi atau kPa saya ada tekanannya. Bila jarum ini nanti turun, berarti terdapat kebocoran pada radiator. Nah, kita lihat di sekeliling radiator ada rembesan air atau tidak. Jika tidak ada, berarti tidak ada kebocoran. Jika ada rembesan air, berarti terdapat kebocoran. Kemudian cara pakainya, kita pasang ini radiator kapasitor pada kapnya. Nah, sudah. Kemudian kita tekan. Nah, kita perhatikan jarumnya bergerak atau tidak. Jika jarumnya tidak bergerak, kita lihat di sekeliling radiator, pada pipa dan pada upper tanknya apakah ada kebocoran atau tidak. Jika tidak ada kebocoran, berarti radiator aman, tidak ada kebocoran sama sekali. Kalau sudah, bisa kita lepas. Kemudian tutup radiator kita bisa pasang kembali. Setelah pengukuran radiator, kemudian tabung reservoir dalam kondisi baik, pipa-pipa dalam kondisi baik, tidak ada kebocoran, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa radiator ini dalam keadaan baik. Nah, tidak ada kendala sama sekali. Kemudian setelah radiator ini kita periksa, kita bisa melanjutkan ke pemeriksaan berikutnya. Nah, pemeriksaan berikutnya bisa kita lanjut menuju ke filter udara. Nah, filter udara ini lumayan besar, terdapat pada bagian bawah yang tulisan VVT ini, kotak ini. Nah, filter udaranya. Nah, kalau kita mau melepas filter udara, kita cukup
melepas klem dari box filter udara ini. Cara melepasnya adalah kita tarik ke atas klemnya, kita tarik keluar. Sebanyak klem yang ada pada box filter udara. Kemudian kita angkat ke atas. Nah, di sini filter udaranya, kelihatan menghadapnya ke sini. Kita lihat apakah busa-busa filter udara ini dalam keadaan kotor atau tidak. Misalkan filter udara ini dalam keadaan busanya sangat kotor, maka jangan kita bersihkan, tapi kita ganti. Tapi kalau filter udara ini kotorannya masih sedikit, tidak terlalu kotor sekali, bisa kita bersihkan. Nah, caranya membersihkan bagaimana? Dengan menggunakan air gun atau kompresor. Kita semprot pada bagian dari bawah dulu. Kita semprot pada bagian bawah menggunakan air gun sampai kotoran-kotorannya hilang, baru kita semprot kembali pada bagian atas. Ketika sudah selesai, berarti filter ini sudah dalam keadaan bersih. Cara pemasangannya hampir sama seperti tadi, atau kebalikan dari pemasangan tadi yang saya lakukan ketika pelepasan filter udara. Filter udara ini sudah bisa digunakan kembali karena sudah dibersihkan. Kemudian kita lihat pada boxnya terdapat kotoran tidak? Jika terdapat kotoran, kita juga bersihkan box filter ini menggunakan air kompresor supaya semuanya dalam keadaan bersih. Begitu juga yang ada pada box filter yang bawah ini. Jika terdapat kotoran, bisa kita ambil ke atas. Kalau tidak, kita lap saja kalau kotorannya hanya sedikit. Supaya memastikan kalau box filter udara ini juga dalam kondisi bersih. Oke, sudah dalam keadaan bersih. Atau kalau misalkan perlu untuk lebih bersih lagi, kita bisa angkat box filter udara ini sama dengan box filter udara yang atas, kita bisa semprot menggunakan air gun untuk memastikan kalau filter udara dan boxnya benar-benar bersih. Kemudian kita pasangkan kembali box filter udaranya. Kita pastikan karetnya benar-benar masuk ke dudukannya. Setelah itu kita pasang tutupnya yang atas. Ingat, masang ini jangan langsung dari atas, tapi ada dua sisi ini harus masuk ke dalam klem yang ada pada kondisi belakang ini. Kita paskan dulu, kondisinya miring dulu seperti ini. Kalau sudah masuk, baru kita tarik ke bawah. Jika sudah, kita bisa kunci klemnya. Sudah. Pastikan semua klem terkunci. Untuk pembersihan filter udara kita sudah lakukan. Kemudian berikutnya untuk pemeriksaan dan pembersihan selanjutnya adalah pemeriksaan dan pembersihan dari busi. Untuk busi ini sendiri, cara melepasnya adalah bagian koil kita lepas terlebih dahulu. Di sini ada baut pengaitnya, kita lepas, kemudian koil ini bisa keluar. Kemudian kita lepas businya dengan menggunakan kunci busi. Masukkan, kita lepas. Bisa kita lihat kondisinya busi. Di sini kondisinya busi ada semacam jelaga hitam atau arang hitam. Ini menandakan businya sangat kotor. Begitu juga nanti kita bisa cek dari celahnya. Celah businya ini dilihat, bisa kita lihat terlalu rapat. Untuk celah busi
mobil EV ini adalah sekitar 1 mm. Nah, untuk pengecekannya celah bisa menggunakan filler gauge. Sebelum kita cek celahnya, kita bersihkan terlebih dahulu businya menggunakan amplas. Kita amplas bagian dari elektrodanya, dari anoda positif dan katoda yang negatif. Bisa kita bersihkan. Kemudian kalau sudah bersih, kita setel celahnya. Celahnya adalah untuk mobil EV adalah sekitar 1 mm. Nah, ini celahnya terlalu rapat, kita bisa angkat ke atas untuk celahnya. Nah, apabila sudah cukup, kita masukkan filler gauge-nya. Kalau sudah, kalau terlalu renggang, kita pukul ke bawah bagian anodanya. Nah, celahnya sudah tepat 1 mm. Jika sudah, bisa kita pasang kembali. Masangnya kembali, hati-hati. Jangan sampai busi ini membentak bagian bawah dari blok silinder. Kita masukkan ke bawah, kemudian hati-hati masukkan ke lubangnya. Kita putar ke kanan. Jangan lupa kita kencangkan. Kemudian kita lepas kunci businya. Kita pasang koilnya. Baut pengikatnya juga kita pasang. Jangan lupa baut penguncinya kita kencangkan menggunakan kunci T10. Nah, jika sudah kencang, cukup kita pasang kembali soket dari koil ini sendiri. Nah, sampai bunyi klik. Nah, kita bisa melakukan pembersihan sebanyak dari busi yang ada pada kendaraan tersebut. Karena ini Xenia XI, ini terdiri dari 4 busi, maka yang dilakukan pembersihan adalah 4 busi. Jadi 4-nya kita bersihkan, 4-nya kita setel celahnya. Kemudian begitu juga dengan kondisinya seperti apa, apakah anodanya sudah tipis, elektrodanya sudah tipis atau masih tebal. Jika sudah, maka bisa kita pasang lagi filternya seperti tadi. Nah, ini box filter yang sudah dibersihkan tadi, kita pasang. Hati-hati cara pemasangannya. Nah, dipaskan posisinya. Udah, jika sudah pas. Nah, baut pengikatnya jangan lupa. Baut pengikatnya kita pasang. Kita kencangkan menggunakan kunci T supaya box filternya tidak bergerak. Nah, jika sudah kencang, kencangkan semua baut pengikatnya. Jangan lupa untuk pemasangan box filter ini ada beberapa sensor dan selang vakum yang ada pada box filter ini, terutama yang bagian IAT ini. Soket IAT harus kita pasang kembali. Kemudian selang vakum harus kita
pasang kembali pada MAP. Nah, pastikan semua soket yang ada pada sensor-sensornya kencang. Oke, selanjutnya selain dari pembersihan busi ini, bisa kita lakukan pengecekan tambahan pada bagian minyak power steering seperti tadi pada bagian minyak pelumas. Nah, pada bagian minyak power steering, nah ini masih terdapat minyak power steering. Minyak power steeringnya masih ada di atas garis, berarti masih bagus. Nah, kemudian pengecekan selanjutnya pada bagian ini minyak atau oli rem. Nah, minyak rem ini difungsikan untuk melihat kondisi dari volume minyak remnya. Nah, minyak rem ini ada pada bagian reservoir tangki cadangannya seperti tadi, sama ada bagian upper dan bagian lower. Nah, dicek volumenya. Kemudian untuk volume yang lain, ini volume semprotan dari wiper dan washer ada di sini. Nah, bila mana ketika kondisi hujan kita bisa menggunakan washer. Ya, di sini terdapat air yang dicampur dengan sabun supaya untuk membersihkan kaca dari kotoran. Nah, cukup sampai untuk tune up EV ini sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Dari beberapa tadi yang sudah ada, poin-poinnya sudah ada, dari mulai baterai, kemudian minyak pelumas, kemudian air pendingin, kemudian dari busi itu sendiri, tabung reservoir radiator, nah ini minyak remnya, terus kemudian tabung reservoir dari washer dan wiper, semua sudah kita cek dan kondisinya sudah kita setel dan kondisinya sudah baik. Nah, di sini. Kemudian untuk tugasnya, kita sudah melakukan tune up injeksi. Untuk tugasnya nanti silahkan kalian ambil dari salah satu jenis kendaraan, salah satu jenis kendaraan yang tipenya injeksi. Tipenya injeksi ya, ingat-ingat tipenya injeksi. Keluaran terbaru boleh, tapi jangan keluaran yang di bawah 2010. Kalau bisa di atas 2010. Nah, itu silahkan kalian pelajari tune up-nya apa saja, kemudian langkah-langkahnya seperti tadi, silahkan kalian tulis kembali langkah-langkah dari tune up injeksi dari awal sampai akhir menggunakan bahasa kalian sendiri, jangan bahasa internet, jangan bahasa temannya atau ambil dari temannya, langsung dari bahasa kalian sendiri. Silahkan dari awal tadi mobil belum dibuka. Nah, kemudian dipasangi fender set dan melakukan pemeriksaan dan pembersihan komponen engine. Oke, seperti itu ya. Silahkan bisa dikerjakan secara mandiri, tidak secara berkelompok, secara mandiri. Saya rasa kalian bisa. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Nah, setelah pekerjaan tune up selesai, jangan lupa untuk fender setnya kalian ambil lagi. Kita lepas fender setnya karena pekerjaan tune up telah selesai. Ambil, kita tata, jangan asal ambil. Fender set cover kita lipat. Lalu, oke, cek bagian kendaraan, kita lap. Barangkali ada kotoran yang menempel. Oke, ya sudah, kita bisa menutup kapnya. Taruh sini, menutup kapnya pada jarak sekian. Jangan kalian tekan
tapi kalian hentakan saja atau dilepas sampai bunyi klik. Nah, ini sudah mengunci, pastikan sudah mengunci. Jika sudah, pekerjaan tune up kita telah selesai. Nah, mobil bisa digunakan kembali dan kondisinya sudah prima, performanya sudah kembali seperti semula. Oke, terima kasih, itu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemeriksaan dan pembersihan selanjutnya adalah pemeriksaan dan pembersihan dari busi. Nah, untuk busi ini sendiri cara melepasnya adalah bagian koil kita lepas terlebih dahulu. Nah, di sini ada baut pengaitnya kita lepas, kemudian koil ini bisa keluar. Kemudian kemudian kita lepas businya dengan menggunakan kunci busi. Kita lepas. Bisa kita lihat kondisinya busi. Di sini kondisinya busi ada semacam jelaga hitam atau arang hitam. Nah, ini menandakan businya sangat kotor. Begitu juga nanti kita bisa cek dari celahnya. Celah businya ini dilihat, bisa kita lihat terlalu rapat. Untuk celah busi mobil EV ini adalah sekitar 1 mm. Nah, untuk pengecekannya celah bisa menggunakan filler gig. Sebelum kita cek celahnya, kita bersihkan terlebih dahulu businya menggunakan amplas. Kita amplas bagian dari elektrodanya, dari anoda positif dan katoda yang negatif. Bisa kita bersihkan. Kemudian kalau sudah bersih, kita setel celahnya. Celahnya adalah untuk mobil EV adalah sekitar 1 mili. Nah, ini celahnya terlalu rapat, kita bisa angkat ke atas untuk celahnya. Nah, apabila sudah cukup, kita masukkan filler gignya. Kalau sudah, kalau terlalu renggang, kita pukul ke bawah bagian anodanya. Nah, celahnya sudah tepat 1 mm. Jika sudah, bisa kita pasang kembali. Masangnya kembali, hati-hati. Jangan sampai busi ini membentak bagian bawah dari blok silinder. Kita ke bawah, kemudian hati-hati masukkan lubangnya, kita putar ke kanan. Jangan lupa kita kencangkan. Kemudian kita lepas kunci businya, kita pasang koilnya. Baut pengaitannya juga kita pasang. Jangan lupa baut pengaitannya kita kencangkan menggunakan kunci T 10. Nah, jika sudah kencang, cukup kita pasang kembali soket dari koil ini sendiri. Nah, sampai bunyi klik. Nah, kita bisa melakukan pembersihan sebanyak dari busi yang ada pada kendaraan tersebut. Karena ini Xenia SI, ini terdiri dari 4 busi, maka yang dilakukan pembersihan adalah 4 busi. Jadi 4-nya kita bersihkan, 4-nya kita setel celahnya. Kemudian begitu juga dengan kondisinya seperti apa, apakah anodanya sudah tipis, elektrodnya sudah tipis atau masih tebal. Jika sudah, maka bisa kita pasang lagi filternya seperti tadi. Nah, ini pop filter yang sudah dibersihkan tadi.
kita pasang. Hati-hati cara pemasangannya. Nah, dipaskan posisinya. Ya, jika sudah pas. Nah, power pengiranya jangan lupa. Pengiranya kita pasang. Kita kencangkan menggunakan kunci T supaya pop filternya tidak bergerak. Nah, kita sudah kencang. Kencangkan semua baut pengikatnya. Jangan lupa untuk pemasangan box filter ini ada beberapa sensor dan selang vakum yang ada pada box filter ini, terutama yang bagian IAT ini. Soket IAT harus kita pasang kembali. Kemudian selang vakum harus kita pasang kembali pada AP. Nah, pastikan semua soket yang ada pada sensor-sensornya kencang. Oke, selanjutnya selain dari pembersihan busi ini bisa kita lakukan pengecekan tambahan pada bagian minyak power steering seperti tadi pada bagian minyak pelumas. Nah, pada bagian minyak power steering, nah ini masih terdapat minyak power steering. Minyak power steeringnya masih ada di atas garis, berarti masih bagus. Kemudian pengecekan selanjutnya pada bagian ini minyak atau oli rem. Nah, minyak rem ini difungsikan untuk melihat kondisi dari volume minyak remnya. Minyak rem ini ada di pada bagian reservoir tangki cadangannya seperti tadi, sama ada bagian upper dan bagian lower. Nah, dicek volumenya. Kemudian untuk volume yang lain, ini volume semprotan dari wiper dan washer ada di sini. Nah, bila mana ketika kondisi hujan kita bisa menggunakan washer. Nah, di sini terdapat air yang dicampur dengan sabun upaya untuk membersihkan kaca dari kotoran. Nah, cukup sampai Nah, untuk tune up EV ini sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Dari beberapa tadi yang sudah ada, poin-poinnya sudah ada, dari mulai baterai, kemudian minyak pelumas, kemudian air pendingin, kemudian dari busi itu sendiri, tabung reservoir radiator. Nah, ini minyak remnya, terus kemudian tabung reservoir dari washer dan wiper. Semua sudah kita cek dan kondisinya sudah kita setel dan kondisinya sudah baik. Nah, ini. Kemudian untuk tugasnya kita sudah melakukan tune up EV. Untuk tugasnya nanti silahkan kalian ambil dari salah satu jenis kendaraan, salah satu jenis kendaraan yang tipenya injeksi. Tipenya injeksi ya, ingat-ingat tipenya injeksi. Keluaran terbaru boleh, tapi jangan keluaran yang di bawah 2010. Kalau bisa di atas 2010. Nah, itu silahkan kalian pelajari tune up-nya apa saja, kemudian langkah-langkahnya seperti tadi. Silahkan kalian tulis kembali langkah-langkah dari tune up injeksi dari awal sampai akhir, menggunakan bahasa kalian sendiri, jangan bahasa internet, jangan bahasa temannya, atau ambil dari temannya, langsung dari bahasa kalian sendiri. Silahkan dari awal tadi mobil belum dibuka. Nah, kemudian dipasang fender set dan melakukan pemeriksaan dan pembersihan komponen engine. Oke, seperti itu ya. Silahkan
bisa dikerjakan secara mandiri, tidak secara berkelompok, secara mandiri. Saya rasa kalian bisa. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Nah, setelah pekerjaan tune-up selesai, jangan lupa untuk fender setnya kalian ambil lagi. Kita lepas fender setnya karena pekerjaan tune-up telah selesai. Ambil, kita tata, jangan asal ambil. Dan handle set cover kita lipat. Cek bagian kendaraan, salah. Barangkali ada kotoran yang ada. Ya sudah, kita bisa menutup kapnya. Menutup kapnya pada jarak sekian. Jangan kalian tekan, tapi kalian hentakan saja atau dilepas sampai bunyi klik. Nah, ini sudah mengunci, pastikan sudah mengunci. Jika sudah, pekerjaan tune-up kita telah selesai. Nah, mobil bisa digunakan kembali dan kondisinya sudah prima, performanya sudah kembali seperti semula. Ya, terima kasih, itu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.